Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qaul. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, dan banyak nikmat-nikmat lainnya sehingga kita semua bisa hadir di Masjid Al-Jihad ini. Salawat serta salam tidak lupa kita panjatkan, kita sampaikan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di akhirat nanti. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, pagi ini saya akan melanjutkan perjanjian jual beli. Kalau yang beberapa waktu lalu saya menyampaikan perjanjian jual beli yang namanya murabahah. Mungkin masih ingat ya, murabahah. Sekarang jual beli juga, cuman namanya bukan murabahah, tapi salam. S-A-L-A-M, salam. Apa bedanya? Materi salam ini mungkin tidak sepanjang murabahah, karena murabahah itu memang dasar-dasarnya. Jadi kalau murabahah itu jual beli barangnya sudah ada, ya. Barangnya sudah ada, sudah jadi, tinggal kita serah terimakan langsung, ya, itu murabahah. Kalau salam barangnya belum ada. Jadi bapak-bapak ibu sekarang jual beli tapi barangnya belum ada. Akadnya itu pakai akad salam. Ya, jadi kalau murabahah itu ready stock, kalau salam itu barangnya harus dibuat dulu atau dipesan. Ya. Kalau murabahah itu kita kalau belinya bisa langsung tunai, kontan, bisa sebagian-sebagian, bisa belakangan. Tapi kalau salam barangnya belakangan, uangnya harus kontan di depan semua. Ya, jadi dalam jual beli secara syariah itu ada macam-macam. Pertama murabahah, barangnya sudah ada, bayarnya bisa tunai cash langsung, bisa dicicil, bisa belakangan. Tapi kalau salam, barangnya belum ada, bayarnya harus langsung tunai di depan. Itu bedanya. Ya, barangnya dia diserahkan kemudian. Kalau murabahah kemarin, barangnya langsung diserahkan setelah jual beli. Kalau salam nanti diserahkan kemudian, Pak. Kenapa bisa begitu? Ya. Salam ini biasanya barangnya ini harus dibuat dulu, harus dipesan dulu dan sebagainya. Biasanya salam ini buat pertanian, Pak. Buat pertanian. Jadi kita mau beli nih, ada sawah nih ditanam padi misalnya ya. Oke, saya mau beli hasil dari sawah sebesar 1 hektar ini ya. Nanti hasilnya saya beli. Jadi kita bayar dulu nih di depan, keserahkan ke petani misalnya ya. Nanti duit sama petani, duitnya petani itu dibuat buat beli pupuk, buat beli bibit dan sebagainya. Barangnya nanti setelah jadi, setelah panen baru diserah terimakan. Itu salam. Jadi kalau kita zaman dulu kala kita sekolah, mungkin bapak-bapak pernah dengar istilah ijon dan sebagainya itu ya. Jadi kalau dulu kan di TV pasti ada ijon, barangnya apa namanya dibayar tapi barangnya semuanya diambil. Kalau bank syariah ini sebenarnya bisa mengatasi hal-hal tersebut. Jadi salam itu untuk biasa buat pertanian, perikanan gitu Pak. Jadi saya mau beli apa ya? Saya mesen mau beli jagung sama petani atau ikan 1 empang. Nanti hasil saya beli ya, duitnya di depan. Nanti barangnya kapan? Setelah panen baru diserah terimakan. Spesifikasinya harus disepakati dulu, Pak. Jadi teori definisinya gini. Salam adalah jual beli dengan cara pemesanan di mana pembeli memberikan uangnya lebih dahulu terhadap barang yang telah disebutkan spesifikasinya. Jadi harus jelas barangnya. Barangnya nanti Pak, padi, gabah
sebanyak sekian ton, harganya sekian. Nah, barangnya dikirim kemudian, kapan dikirimnya? Setelah panen. Panen kira-kira kapan? 3 bulan lagi atau 6 bulan atau 9 bulan lagi. Itu disepakati di depan. Itu salam. Salam biasanya dipergunakan untuk produk pertanian jangka pendek, Pak. Ya, 3 bulan dan sebagainya, sesuai kesepakatan. Kalau bagaimana dengan bank? Bank itu bertindak sebagai pembeli produk. Ya. Misalnya bank itu bank syariah misalnya, bank yang beli dulu ke petani, bank yang ngasih duitnya. Nanti hasilnya setelah panen baru bank ngasih ke pembelian lewat bank. Jadi kalau di bank seperti itu, kalau jual langsung seperti itu Pak, kita bayar dulu, barangnya belakang, itu namanya salam. Ya Pak ya, jadi dulu murabahah, sekarang salam. Murabahah barangnya langsung di depan, salam barangnya nanti setelah jadi atau setelah panen. Itu Pak. Jadi duit yang buat salam, yang dari salam itu kita serahkan itu buat modalnya Pak, buat beli pupuk, buat beli bibit dan sebagainya. Ini saya sebelumnya mohon maaf karena tidak ada slide-nya, tadi ada kendala di teknis ya. Begitu dimasukkan langsung mati tuh. Lalu bagaimana penyerahan barang dan dalam transaksi jual beli salam ya? Akad murabahah, barang sudah ada pada saat akad. Kalau akad salam, barang diserahkan kemudian. Pembayarannya bagaimana? Murabahah itu pembayaran tunai, langsung. Bisa dicicil kalau murabahah. Bisa nanti setelah barang jadi, nanti belakangan bisa sesuai perjanjian. Kalau salam, dibayar seluruhnya saat akad. Jadi perjanjian jual beli salam langsung dikasih duit semuanya. Ya itu salam. Kedua, saya lanjut aja, istisna namanya. Jadi ada akad jual beli ada 3, murabahah, barang sudah ada, salam, barangnya belum ada. Ada satu lagi perjanjian jual beli namanya istisna. Istisna ini jual beli Pak. Barangnya kapan? Nanti, belum jadi juga. Jadi yang barangnya belum jadi itu ada 2, salam sama istisna. Jadi memang istilahnya begini Bapak Ibu sekalian ya, dihafal aja, ada murabahah barang sudah jadi, salam barang belum jadi, istisna barang belum jadi. Bedanya salam dengan istisna apa? Sama-sama barangnya belum jadi. Kalau salam duitnya di depan langsung lunas. Kalau istisna duitnya nih, uangnya bisa di depan semua, bisa di tengah-tengah, bisa nanti setelah sesuai perjanjian. Biasanya istisna ini uangnya dibayar per termin barang jadi. Biasanya istisna ini buat pembangunan, buat kontraktor. Misalnya saya mau beli rumah belum jadi, masih tanah nih, saya bayar di depannya 20% dulu, nanti setelah jadi setengah kasih 50% lagi, setelah lunas sisanya. Itu bedanya salam dengan istisna. Saya agak cepat ya Bu, karena memang ini sebenarnya biar bisa ambil salam dan istisna nih pagi ini. Ya, jadi saya ulangi, bedanya murabahah, salam, istisna. Sama-sama akadnya jual beli. Jadi kalau kita jual beli ada 3 akad, murabahah, salam, istisna. Murabahah barangnya langsung udah jadi, salam barangnya belum jadi, istisna barangnya belum jadi. Murabahah bayarnya bisa kontan, bisa dicicil. Kalau salam duit uangnya harus di depan semuanya. Istisna uangnya bisa di depan, bisa dicicil per termin. Produknya biasanya apa? Murabahah barang sudah jadi, misalnya Bapak Ibu jual beli mobil yang sudah jadi, jual beli rumah yang sudah jadi, atau jual beli laptop, yang itu bisa pakai murabahah. Kalau salam barangnya belum jadi, misalnya produk pertanian, beli jagung 1 hektar belum jadi Pak, duitnya di depan buat beli pupuk, buat beli bibit dan sebagainya. Istisna barangnya lagi dibangun Pak, bayarnya bisa di depan sekian persen,
sudah jadi 5% kita kasih lagi sekian persen, itu istisna. Jadi per termin istilahnya. Biasanya produknya untuk pembangunan rumah, Pak, atau pembangunan benar-benar besar, misalnya pembangunan kapal. Jadi mau beli kapal nih, belum jadi Pak, saya bikin dulu ya. Oke, sekian persen baru saya bayar lagi, misalnya seperti itu. Itu bisa pakai istisna. Tapi biasanya nih buat pembangunan. Jadi Bapak di sini yang punya bisnisnya atau bidang usahanya itu developer, biasanya orang yang beli itu begitu Pak bayarnya. Itu pakai akadnya istisna. Oke, biasa produknya produk konstruksi. Ya, jadi barangnya kapan istisna itu? Seperti salam Pak, diserahkan kemudian. Jadi nanti setelah jadi ada serah terima barangnya. Ya, dibayar di muka, bisa progres, bisa setelah penyerahan barang, itu istisna. Akad istisna itu akadnya tetap jual beli, bentuknya pemesanan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu. Nah, istisna sama dengan yang lainnya. Spesifikasi barang harus disepakati di awal. Jadi semua jual beli itu barangnya harus disepakati di awal spesifikasinya. Misalnya jual beli kemarin murah bahar, barangnya harus jelas yang ditawarkan. Misal mobil, mereknya apa, cc berapa dan sebagainya. Salam pun begitu. Mau beli hasil pertanian harus jelas di depan. Hasilnya sekian ton dan sebagainya. Istisna itu juga, bisa beli rumah harus spesifikasi harus jelas. Berapa lantai, berapa luas dan sebagainya. Disepakati, semua jual beli di syariah harus disepakati. Tidak boleh satu pihak saja. Ya, jadi misalnya yang jual nih, saya mau jual rumah, yang beli nanya berapa lantai Pak? Oh, nanti pokoknya saya mau jual beli rumah, belum jadi, nanti saya bangun baru ini duitnya di depan. Nggak bisa gitu. Jadi semua jual beli syariah harus jelas di depan spesifikasinya atau kriterianya. Itu akad jual beli. Jadi jual beli ada 3 tadi Pak: murabahah, salam, dan istisna. Saya buka pertanyaan ya Pak ya. Saya buka pertanyaan. Itu Pak yang bisa sampaikan untuk akad jual beli. Saya buka pertanyaan aja Pak, karena untuk materi jual beli ini lebih enak kalau kita ada tanya jawab. Monggo saya buka pertanyaan Pak untuk 2 pertanyaan. Oh Pak Kadir dulu, sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya sudah umum dan sudah lama dan sudah bertahun-tahun dan bertahun-tahun nantinya sudah selalu terjadi transaksi yang merupakan riba atau karena dan sebagainya. Nah, di sini saya menangkap pada 3 materi tadi bahwa itu barang belum ada, barang ada, barang yang ada bisa dibayar dengan benar. Yang saya ingin tanyakan Pak Ustaz, bahwa menghindari suatu pertanyaan riba, saya mau beli, contoh aja dengan mobil saya mau beli mobil ini, kalau saya simpulkan tadi itu hanya baru transaksi di depannya. Saya tidak tahu itu apakah dia hitung sudah jasanya dan sebagainya. Yang penting bahwa uang mukanya 30%, 1000%-nya dicicil 3 tahun. Nah, mungkin barangkali pemahaman saya itu tidak ada lagi membicarakan suatu hal yang lain. Jadi di sini ada terjadi transaksi antara pembeli dan penjual langsung harga. Jadi kalau saya pikir tidak ada tawar menawar dan tidak ada suatu pertanyaan hal-hal yang lain yang menjadikan hal itu berdasarkan agama tidak benar. Barangkali itu mohon penjelasannya. Terima kasih Pak Kadir. Jual beli, harga. Jadi jual beli itu ada harga jual, ada harga beli ya. Harga jual Pak Kadir. Harga jual ya baik di murabahah, baik di salam, baik di istisna nih. Harga jual itu ada terjadi karena beberapa komponen. Istilahnya ya, harga jual ya, misalnya kita jual beli mobil. Pertama ada harga perolehan, misalnya kita jual mobil ya,
kita beli berapa nih harga mobil ya? Saya beli mobil bekas misalnya ya. Saya mau jual ke Pak Kadir mobil bekas. Pak Kadir, saya punya mobil bekas, mobil Mercy lama misalnya. Harga jualnya berapa sih? Yaitu harga perolehan kita, ya. Terus ada transport nggak kita buat ngambilnya? Yang jual nih, misalnya barang itu adanya di Jombang. Harga perolehan ditambah harga untuk transportasi untuk narik mobil misalnya. Misalnya harga kita dapat mobil 100 juta misalnya ya. Saya ngambil mobil tersebut dari Jombang, misalnya saya nyewa towing Pak Kadir buat angkut mobilnya ke rumah saya. Ada harga 5 juta. Loh, jadi 100 tambah 5 jadi 105. Terus saya mau ambil untung nih. Saya mau untung karena saya kan mau ambil orang jual pasti mau untung ya Pak ya. Saya mau untung. Saya tambahin lah untuk saya mau 10 juta jadi 115 juta. Jadi harga jual tersebut sudah terdiri dari komponen harga kita dapat, harga transportasi kita, harga biaya operasional ya. Terus kita mau ambil untung berapa. Nah, kalau syariah harus kita sampaikan Pak. Harga perolehan kita sampaikan nih. Pak, saya dapatnya sekian. Cuman saya mau ambil untung sekian ya. Karena untung saya ini terdiri dari harga saya ngambil mobil, harga saya mau dapat untung sedikit Pak. Jadi itu jadi harga jual. Jadi gitu Pak. Jadi harga perolehan harus disampaikan. Keuntungan, margin keuntungan, istilahnya keuntungan harus kita sepakati. Oke Pak, saya sepakat yang beli. Sepakat ridho nih, harganya jadi 115 ya, dari harga perolehan 100 ditambah biaya operasional sekian juta, saya ambil untung sekian juta, jadi harga jual. Jadi itu Pak Adit. Jadi nilai harga jualnya itu sudah termasuk dari biaya-biaya operasional kita. Termasuk kita mau untung berapa. Harus disepakati antara penjual dan pembeli, itu syariat. Terima kasih. Masuk di dalamnya ada suatu jasa dan sebagainya berbentuk dana. Ya, jadi dalam harga jual tersebut itu ada komponen macam-macam. Ada harga, ada biaya operasional, biaya jasa misalnya ya, kita pakai makelar nih misalnya itu. Terus harga kita mau untung berapa? Itu jadi komponen harga jual. Harga perolehan kita sampaikan ke pembeli. Keuntungan yang kita mau nih termasuk biaya operasional kita sepakati. Oh saya segini, oke sepakat harga sekian. Jadi jual beli Pak. Terima kasih. Ada lagi Pak? Yang lain? Mungkin ada yang mau ditanyakan? Ya, monggo. Terima kasih. Saya mau menanyakan masalah itu. Salam dari yang Salam ya. Begini, saya tadi jual beli salam tadi kan dikaitkan dengan pertanyaan. Ya. Bagaimana kalau saya membahas orang, membahas di desa itu 1 hektar itu penghasilannya 7 ton. Saya kasih dia ternyata dia bilang setelah kita gagal panen, terus tinggal karena gagal hasilnya tidak memuaskan, hanya digagal. Siapa yang bertanggung jawabnya? Apakah penjual tadi membuatnya atau kita memang ada dulu? Kan kita sudah beri dulu. Oke, sebentar Pak ya. Di dalam perjanjian salam dan istisna ini memang gini Pak. Dalam perjanjian jual beli salam istisna, salam terutama dalam istisna ini karena barangnya belakangan. Ini memang harus disepakati di depan Pak. Bila bagaimana nih? Bila misalnya gagal panen dan sebagainya. Itu harus disepakati antara penjual dan pembeli. Jadi misalnya gini, di dalam perjanjian tersebut itu ada klausul macam-macam Pak. Pertama spesifikasi. Kedua itu bila terjadi gagal panen. Itu disepakati dulu Pak antar pembeli dan penjual. Misalnya saya gagal panen Pak. Oh berarti kembalikan uangnya sebagian atau
dia mencarikan barang sejenis. Itu bisa seperti itu. Jadi kalau jual belinya harus seperti itu. Seperti murabahah juga. Ternyata barangnya beda nih. Ya, perjanjian di depan bagaimana? Bila barang tersebut ternyata tidak sesuai spesifikasi, harus dikembalikan uang dan sebagainya. Termasuk salam juga. Dia harus mencari pengganti barang yang kurang. Itu Pak. Jadi makanya di dalam perjanjian syariah itu harus jelas detail, spesifikasi dan akibat yang menurut terjadi. Seperti istisna mungkin lebih mudah. Misalnya barang belum jadi nih, ya kita nggak harus kasih uang belinya sebagai, karena mereka per termin, gitu Pak Haryadi. Ada yang lain? Ada yang lain? Maaf. Mungkin ibu-ibu ada yang bertanya. Untuk salam ini produknya harus halal ya. Semua transaksi syariah harus halal. Bukan barang yang haram, termasuk salam tadi. Bukan untuk pertanian yang barangnya itu memang dilarang oleh agama dan sebagainya. Saya kembali yang ke Pak Kadir tanyakan tadi Pak. Ini ada struktur pembiayaannya Pak. Misalnya tanpa uang muka ada. Artinya harga perolehan A misalnya ya. Margin B, harga jual berarti A plus B sama dengan harga jual. Margin terdiri dari biaya operasional, kemudian perolehan, biaya jasa dan sebagainya. Harga jualnya, harga perolehan ditambah margin keuntungan tadi, jadi harga jual. Itu Pak Kadir. Harga perolehan harus disampaikan, margin keuntungan harus disepakati. Jadilah harga jual. Kalau tidak ada pertanyaan, saya kembalikan ke Pak Kadir. Sudah, Pak. Baik, Pak Kadir. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.